Hai, saya Jobson Togar Aritonang SPD. Saya mahasiswa PPG Angkatan keempat tahun 2021, jurusan Matematika di Universitas Karim Ternate. Saat ini saya sedang melakukan PPL di SMK Negeri 23 Jakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau tanya apakah ada yang tidak masuk? Ketua kelas Dinda? Hadir semua, Pak. Oke, terima kasih. Link absensi Google Form tetap diisi ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dipimpin oleh Rida. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Rida. Ada suatu quotes yang mengatakan gini, no glory without sacrifice. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Bicara tentang bahwa kalau kita kepengen hasil yang terbaik, ya, dalam bidang apapun, bahwa kita harus berkorban. Ya, berkorban tanda kutip ya. Berkorban dalam artian kerja keras, ada usaha, ada doa, ya, ada iman dan juga ketekunan. Itu saja yang mau saya sampaikan ke kalian hari ini. Oke, kita main game dulu ya, game Kahoot ya, biar seru nih pagi ini. Silakan host, tinggal berapa lagi nih? Berapa siswa lagi? Ada 3 ya. Total kita, tinggal 2, sorry. Kita ada 18 siswa. Nah, soal yang pertama, perbandingan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data disebut apa? Ketepatan dan ketepatan nih. Oh, luar biasa. 16 siswa menjawab betul. Lanjut. Kita lihat dulu nih siapa yang mimpin nih. Najwa memimpin dengan 897 poin. Lanjut. Dan pemenangnya adalah kita sama-sama. Juara 3, Desta Ekalia. Wah, kesalip si Desta ya. Yang kedua, Hafiza. Najwa, yuk kita kasih aplaus buat teman-teman kita semua. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih lagi ya, yaitu masih bagian statistika, pemusatan data kelompok. Ya. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, berbantu LKPD, bahan ajar, diharapkan kalian bisa mandiri, berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dalam 3 hal, ya, menentukan ukuran pemusatan data kelompok, mean, median, modus, lalu menganalisis ukuran pemusatan data kelompok, dan yang ketiga adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam lagi caranya ya, bagaimana menentukan, menganalisis dan menyajikan ukuran pemusatan data kelompok, mean, median, modus, kita saksikan video berikut ya. Kita mulai ya. Misalkan gini, ada sebuah data ya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di waktu materi pertemuan penyajian data ini sudah saya pernah ajarkan bagaimana cara menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dia. Kalau kamu perhatikan di sini ya, kelas pertama ini ada 7 kelas nih. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kelas namanya kan, ada 7 kelas. Kelas pertamanya 31 sampai 40, frekuensinya 2, gitu kan. Kedua, kelas keduanya 41 sampai 50, frekuensinya 5. Ini harus tahu nih cara ngebaca tabel ini, sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Nah, ini kalau di total jumlahnya berapa nih? Ada nggak yang tahu belum nih? Ini 7, 15, 25, 25, 36, berapa nih totalnya? 45 ya, betul ya? Ini kalau dijumlah. Ya, jadi ada 45 data menurut soal ini ya. Bagaimana caranya menentukan rata-ratanya, mediannya dan modusnya untuk data kelompok. Ya, kita next ya. Kita tentukan dulu yang namanya TB atau tepi bawah. Ya, TB itu tepi bawah. Rumusnya adalah BB dikurang 0,5. Apa itu BB? BB itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Lalu TA adalah batas atas ditambah 0,5.
Apa itu Pak? Dikurang atau ditambah 0,5? 0,5 itu bicara tingkat ketelitian dari sebuah. Lalu bagaimana menentukan TB? TB itu sama dengan BB dikurang 0,5. BB itu artinya batas bawah. Nah, batas bawah yang mana sih Pak? Nah, ini yang batas bawah itu semua ini nih, 31, 41, 51 sampai 91. Lalu batas atas 40, 50 sampai 100. Itu namanya batas bawah dan batas atas. Nah, ini dia. Contoh ya, contohnya gini. Misalkan di kelas ketiga itu 51 sampai 60 ya, 51 sampai 60 itu adalah apa? Tepi bawahnya berarti 51 dikurang 0,5 jadi 50,5 gitu ya. Dan tepi atasnya berapa? Tepi atasnya adalah 60 ditambah 0,5 jadi 60,5. 5. Nah, oke, ini tadi yang saya bilang, banyak kelasnya ada 7. Lalu panjang kelasnya berapa ya? Contoh 41 sampai 50. Panjang kelasnya berapa? 10. Ya. Dari mana 10-nya? 41 sampai 50. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nih, ada 10 ya panjangnya. Nah, banyak data pada masing-masing kelas itu 41 sampai 50 ada 10 data. Itu maksudnya ya. Nah, lalu kita lanjutkan menentukan rata-ratanya. Nah, ini rumusnya dulu deh. Rata-rata data kelompok. Rumus rata-rata data kelompok, kamu perhatikan di sini. X bar, ini dibacanya X bar, saya sudah pernah jelaskan. Ya, X bar sama dengan X1 kali F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah titik-titik Xn kali Fn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn. Sehingga diperoleh ya sigma I sama dengan 1 ke N ya X1 kali Fi dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dibagi Fi. Inilah rumusnya untuk ya data berkelompok rata-rata ya, rata-rata data berkelompok. Nah, ini ada keterangannya. Xi adalah nilai tengah kelas I, Fi adalah frekuensi kelas I. Ya, itu untuk rumus data rata-rata berkelompok. Bagaimana Pak menggunakan rumus ini? Ya, kita lihat contoh. Misalkan soal yang tadi masih ya, ini data yang tadi, data yang sudah dijadikan dalam data kelompok, bagaimana menentukan rata-ratanya? Yang paling penting adalah perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pastikan kalian cari dulu nilai tengahnya atau XI-nya. Nah, rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah bagi 2. Ya. Nah, ini kalau sudah saya hitung nih, saya bantu hitung ya, sudah. Nah, jadi untuk kelas yang pertama, ya ini kan 31 batas bawahnya. Batas atas 40, tambahin. Terus bagi 2, dapatlah ini, 31 tambah 40 bagi 2, jadi 71 per 2, hasilnya 35,5. Begitu juga seterusnya sampai data ke-7. 91 tambah 100 bagi 2. Jadinya 35,5 ya. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Ngapain? Nah, baru setelah itu kita tulis di sini ya. Tuliskan semua yang tadi kita hitung. Oke, ini ralat sedikit ya. Ini harusnya 95,5 nih. Ya, diralat ya. Ini harusnya 95,5 ya. Oke, ini sudah betul ya. Kalau sudah, langkah berikutnya apa Pak? Langkah berikutnya baru kita cari Fi dikali Xi. Ya, nah lihat, next. Nah, setelah itu baru diapain? Masukkan ke rumus. Ya, masukkan ke rumus rata-rata. Ini setelah kita jumlahkan, nah ini dia hasilnya. Diperoleh apa? X barnya sama dengan 3027,5 dibagi 45. Nah, dari sini nih, ini dibagi jumlah frekuensinya. Totalnya kan 45. Nah, bagi deh, dapatnya segini, 67,28. Paham sampai sini? Paham ya? Paham, Pak. Ya, videonya berjalan kan? Tampak jelas kan? Oke? Iya, Pak. Oke. Saya hapus, kita lanjutkan ke yang berikut, mencari median ya. Oke, tadi mencari rata-rata. Nah, median ini rumusnya. Median data berkelompok. Nah, rumusnya adalah TB ditambah setengah N dikurang. Baik, kalau sudah jelas saya stop ini share-nya, saya
lanjutkan dengan kita berdiskusi ya, berdiskusi dalam kelompok. Silakan masuk ke main breakout room sekarang. Kelompok 1 sudah ditunjuk ya. Ketua timnya siapa? Ketua yang akan mempresentasikan? Juru bicaranya sudah ditunjuk? Dinda, Pak. Siapa ketua kelompoknya? Sudah ditunjuk? Yang akan jadi juru bicara? Sudah ya? Siap-siap ya. 15 menit dari sekarang. Nampaknya sudah semua. Nah, LKPD, bagaimana kelompok 1 setelah didiskusikan? Di sini langkah pertama kita nyari titik tengahnya dulu, Pak. Betul. Titik tengahnya 16 sampai 20 itu 18. Lalu, yang ini Terus berapa? 23. Bawahnya 23. Lanjut. Setelah itu 28, Ya. 33, dan 38. Oke, lalu ngapain? Angka 2. Langkah kedua kita cari dengan titik tengah dikali frekuensi. Ya, berapa dapatnya? Hasil diskusinya. Yang pertama 342, 342. 342. Lalu? Yang setelah itu 345, Ya. 588, 588. Lanjut. 528, 528. Lalu? dan 342. 342. Oke. Ya, Setelah itu ngapain? kita hitung jumlah frekuensinya. Berapa dapatnya nih? 80, 80. Yang ini? 2145. 2145. Ngitungnya cepat juga ya. Pakai alat bantu ya? Nggak apa-apa. Ya, memang saya izinkan. Nah, lalu setelah itu diapain? Langkah terakhir. Setelah itu Nah, kita cari rata-rata data berkelompoknya, Pak. oke. Berapa kamu dapatnya? 26,81. Oke, 26,81. Coba sama-sama ya. Kita cek. Ini tadi setelah dihitung dapatnya 26,81. 81. Iya, Pak. 26,81. Kelompok lain ada yang menanggapin. 26,81 ini didapat dari mana nih? Ya, Dari 2145 dibagi 80, Pak. ya, setelah dimasukin rumus ya. Iya. 2145 dibagi 80. Oke. 10, ya. Dapatnya berapa tadi? 26,81. 26,81. Oke. Nah, kita mau refleksi nih ya. Mau bukan pijet ya. Mau maksudnya merefleksikan ya, ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Coba saya cocokkan dengan jawaban saya ya. Nanti kelompok 1 kamu menjawab langkah-langkah menentukan rata-rata. Kelompok 1, silakan. Langkah pertama untuk menentukan rata-rata atau median apa? Kelompok 1. Menentukan titik tengah XI, Pak. Tengah XI, betul. Ya, nih saya cocokin aja. Langkah kedua, Menentukan FI kali XI. Yang ketiga, ngapain? Ayo, Jumlah frekuensi. dijumlahkan jumlahkan frekuensinya. frekuensi. Good. Yang keempat, Jumlahkan frekuensi FI kali XI. betul. Yang angka kelima, terakhir. Masukin ke rumus rata-rata. Oke, good. Kasih plus dong, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Nah, untuk lebih mempertajam lagi, ya, pemahaman kalian terkait data kelompok, median modus dalam kehidupan sehari-hari, saya akan kirimkan tugas ya, untuk kamu bisa kerjakan di rumah. Ya, saya akan share nanti ke grup WhatsApp dan juga ke Google Classroom. Ya, saya tampilkan dulu. Nah, ini nanti saya kirim ke Google Classroom. Setelah selesai, kamu jangan lupa ubah ke file PDF, lalu kamu unggah, kamu upload ke Google Classroom ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian terkait tugas ini? Tidak? Pak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Berarti pertemuan kita hari ini selesai ya. Oke, ya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua, tepat waktu buat semangatnya. Ya, semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Karina. Silakan Karina. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Karina. Terima kasih semua buat anak-anak sekalian. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.